subscribe dan juga tekan tombol lonceng. Tapi kalau kada apa-apa, hehehe, karena Bapak bukan YouTuber. Oke. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wala haula wala quwwata illa billah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin miftahil babir rahmatillah adada ma fi ilmillah salatu wa salaman daimaini bidawami mulkillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wahdina wafiqna ila siratikal mustaqim wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Amma ba'd. Kaifa halukum? Bagaimana kabar kalian semuanya? Semoga insyaallah kita semuanya Allah karuniakan kesehatan, keafiatan sehingga kita dapat melaksanakan aktivitas kita seperti biasanya. Dan semoga senantiasa Allah rahmati dan Allah karuniakan barokah kepada kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak sekalian, dalam video kali ini kita akan membahas tentang usia balik. Nah, dari kurikulum Merdeka di kelas 4 pada bab yang keempat ini pembahasannya tentang usia balik. Nah, dalam tema kali ini kita tentang menyambut usia balik. Nah, kenapa jadi kita menyambut usia? Karena setiap manusia itu pasti ada perubahan, ya kan, baik itu pertumbuhan maupun perkembangan. Nah, yang dihadapi mulai anak dari kecil sampai dia umur dewasa. Nah, menyambutnya ya ini dengan sukacita, ya kan, karena insya Allah pasti semua orang akan merasakan hal tersebut. Nah, jadi dalam video kali ini mari kita simak sama-sama, kalian dengarkan. Kita akan membahas beberapa hal tentang usia balik tersebut. Semoga bermanfaat. Perhatikan gambar tersebut. Nah, semua manusia akan tumbuh semakin besar. Nah, jadi berada di fase manakah kamu sekarang? Allah Subhanahu wa ta'ala menciptakan manusia dengan kekuasaan dan tanda-tanda kebesarannya. Salah satu tanda kebesaran Allah adalah pertumbuhan dan perkembangan manusia. Manusia yang hidup pasti akan memiliki pertumbuhan dan perkembangan. Perkembangan tersebut dapat diketahui melalui perubahan fisik, akal, pikiran, dan perbuatan manusia tersebut. Islam sangat memperhatikan bagaimana hal ini. Jadi pertumbuhan dan perkembangan manusia berkaitan dengan kewajiban syariat yang dibebankan kepada umat Islam. Nah, umat Islam yang dibebankan dengan kewajiban hukum syariat adalah orang yang sudah memasuki usia balik. Jadi usia balik pasti akan dialami oleh semua orang, laki-laki maupun perempuan. Dan dalam ilmu biologi pun perubahan manusia kepada usia balik tersebut dialami dengan munculnya tanda-tanda fisik. Nah, adapun dalam Islam perubahan balik seseorang juga mempunyai tanda-tanda tersendiri. Nah, jadi kedua tanda-tanda tersebut harus kita pelajari agar kita mampu mengetahui kapan usia balik datang. Nah, coba kalian ingat-ingat berapa umur kalian sekarang. Nah, kita coba hitung berdasar tanggal lahir. Nah, dan bagaimana perubahan tubuh kalian sejak kelas 1 sampai kelas 4 sekarang? Apakah masih anak-anak atau sudah besar? Nah, tentunya kalian mengalami perubahan pada badan dan mental sesuai perkembangan usia. Nah, kita akan belajar tentang tahap perkembangan usia yang sangat penting sebab berhubungan dengan kewajiban menjalankan syariat agama, yaitu usia balik atau dewasa. Secara bahasa, balik berarti sampai. Menurut istilah, balik ialah kedewasaan bagi seorang muslim
bagi laki-laki ditandai dengan antara lain keluar mani atau mimpi basah, dan bagi perempuan ditandai dengan keluar haid. Ada sebuah gambar ilustrasi, mari perhatikan. Ketika itu ada kakaknya bertanya kepada adiknya, "Tengku, ayo kita ke masjid." Dijawab oleh adiknya, "Aku kan belum wajib sholat." "Kenapa belum wajib?" Dijawab oleh adiknya, "Aku masih anak-anak, belum dewasa. Kakak kan sudah SMA, sedang aku masih SD." Nah, dijawab lagi oleh kakaknya, "Batas dewasa itu bukan ditentukan oleh tingkat sekolahnya, Tengku, tapi diketahui dari tanda-tandanya." Nah, kemudian adiknya berkata, "Baiklah, aku ingin belajar tanda-tanda balik itu." Nah, menurut ilmu biologi, tanda-tanda balik. Nah, jadi yang pertama, laki-laki. Nah, ini ada ciri-cirinya. Yang pertama, tumbuh jakun. Nah, apa itu jakun? Kalau di bahasa Banjar, jakun itu teleh. Oh, bukan, teleh itu ayam. Jakun itu yang di dekat leher itu. Nah, iya kan? Yang agak timbul ya di bagian tenggorokan. Nah, kemudian yang kedua, suara berubah. Nah, suara dia berubah, agak lebih tebal suaranya, membas. Nah, kemudian yang ketiga, nafsu makan meningkat. Oh, makannya semakin gencang, nah, semakin lahap. Satu hari sekali makan 3 piring misalnya. Nah, kemudian yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, tumbuh rambut di bagian tertentu ini misalkan di kumis mungkin, ya kan. Nah, atau misalkan janggut kalau ada janggut. Nah, kemudian di ketiak, dan ada juga di bagian kemaluan. Nah, itu seperti itu. Oke. Kemudian yang kedua, bagi perempuan. Nah, kalau perempuan ini pinggul dan yang pertama, pinggul dan dada membesar. Nah, itu seperti itu. Kemudian yang kedua, suara lebih merdu. Nah, ini biasanya kalau sudah usia balik suaranya lebih merdu ya. Nah, kemudian yang ketiga, nafsu makan meningkat. Nah, nafsu makan meningkat. Nah, makanya biasanya anak perempuan yang sudah usia segi badannya lamak-lamak. Nah, jauh orang Banjar. Kemudian yang keempat, tumbuh rambut di bagian tertentu. Nah, sama. Beda ya sama laki-laki ya. Nah, sama ini, tapi ada beberapa tumbuh rambut juga di bagian tertentu ya. Adapun menurut tanda-tanda balik menurut ilmu fiqih Islam, ini yang pertama bagi laki-laki yaitu mimpi basah. Nah, dalam istilahnya ini adalah ihtilam ya. Nah, ihtilam ini bukan dia tidur di tilam, bukan ya. Ini ihtilam. Ihtilam ini adalah sebuah kondisi seseorang berada dalam keadaan tidak suci atau berhadas karena bermimpi atau dalam kondisi terjaga tidak tidur. Dan ihtilam ini adalah tanda-tanda balik yang terjadi pada anak laki-laki. Nah, anak laki-laki akan mengalami ihtilam saat berusia 9 atau sekitar 15 tahun. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Rufi'al qalamu an thalathah, 'anil naimi hatta yastayqadhu, wa 'as-saybi hatta yahtalima, wa 'anil majnuni hatta ya'qil." Pena atau pencatat amal itu diangkat dari 3 golongan. Orang tidur hingga ia bangun,
anak kecil hingga ia bermimpi, dan orang sakit jiwa hingga ia berakal. Nah, jadi dari hadis tadi menjelaskan bahwa diangkatnya pena dari 3 golongan penulisan amal baik dan amal buruk seseorang oleh malaikat Raqib dan Atid. Salah satunya ketika anak kecil hingga bermimpi, maksudnya ihtilam atau telah memasuki usia balik. Artinya perbuatan dan ucapan yang baik sudah dicatat sebagai pahala, dan ucapan atau perbuatan buruk dicatat sebagai dosa. Ya, jadi seorang anak yang telah mengalami ihtilam artinya dia telah dikenai beban syariat Islam. Jadi anak tersebut menjadi seorang mukallaf. Nah, kemudian yang kedua yaitu ciri bagi perempuan adalah haid. Nah, apa sih haid itu? Nah, dalam bahasa haid ini berasal dari kata haidan yang artinya keluarnya darah dalam waktu dan jenis tertentu. Nah, jadi haid adalah darah yang keluar dari rahim perempuan dalam keadaan sehat dan tidak karena melahirkan atau sakit pada waktu tertentu. Jadi haid adalah darah normal, bukan disebabkan oleh suatu penyakit, luka, dan lain sebagainya. Nah, seperti dalam surah Al-Baqarah disebutkan bahwasanya wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adza. Nah, mereka bertanya kepadamu Nabi Muhammad SAW tentang haid, katakanlah itu adalah suatu kotoran. Nah, jadi haid memiliki tanda yang berbeda-beda pada setiap perempuan. Ada yang sebelumnya merasakan sakit perut, emosi yang meledak-ledak, serta timbul beberapa hal ya di wajah. Nah, dan tak jarang beberapa perempuan ini mengalami mungkin kurang enak badan lah. Nah, itu seperti itu kebiasaannya. Oke. Tapi kalau misalkan tidak ada ciri-ciri haid sampai umur 15 tahun tetap ya. Nah, tetap dia dikatakan pada fase balik walaupun tidak ada ciri haid tadi. Jadi batasannya tetap sekitar umur 15 tahun. Oke. Nah, kemudian bagaimana cara menyucikan diri dari haid dan ihtilam tersebut? Adalah dengan mandi wajib. Nah, anak yang mengalami mimpi basah atau ihtilam tadi dan haid itu sedang berhadas besar. Nah, untuk bersuci dari hadas besar dan bisa melakukan ibadah seperti sholat dan membaca Al-Quran, maka ia wajib mandi terlebih dahulu. Mandi setelah hadas besar disebut mandi wajib. Nah, adapun nanti secara khusus adalah mengenai mandi wajib ini, rukunnya adalah yang pertama niat, dan yang kedua meratakan air ke seluruh tubuh dari ujung rambut hingga ke ujung kaki. Nah, jadi seluruh tubuh harus basah terkena air tersebut dengan air yang suci, lagi mensucikan. Kemudian apa saja larangan bagi yang berhadas besar? Nah, dia tidak boleh sholat, kemudian memegang ayat Al-Quran, kemudian puasa. Nah, ini dia tidak boleh melaksanakan hal tersebut. Adapun kewajiban setelah balik ini, yang pertama dia sholat fardu, puasa di bulan Ramadan, menutup aurat, berbakti pada orang tua, dan menuntut ilmu. Demikian video singkat yang sudah kita simak sama-sama. Adapun refleksi dari pembelajaran kita mengenai usia balik tersebut adalah, mungkin kalian berpikir bahwasanya saya masih anak-anak, saya belum balik, artinya saya boleh tidak sholat, boleh tidak menutup aurat dan sebagainya. Tapi asal kalian tahu, usia ini kita gak kerasa. Jadi insya Allah pasti akan menemui dan cepat sekali.
kita sikapi adalah kita harus membiasakan. Nah, sebelum balik kita harus membiasakan. Sholat kita biasakan dari kecil, supaya nanti ketika sudah balik maka mudah akan melaksanakannya. Untuk aurat, ya kan, terbiasa dia dari kecil, terbiasa dia sebelum balik. Nah, maka insya Allah nanti ketika dia sudah balik maka akan mudah dia melaksanakannya. Nah, seperti itu. Nah, jadi segala sesuatu itu perlu pembiasaan dan juga latihan agar bermudah ketika sudah balik dalam pelaksanaan syariat Islam khususnya. Nah, ini aja yang dapat Bapak sampaikan. Salah hilaf Bapak mohon maaf. Semoga Allah karuniakan kepada kita ilmu yang bermanfaat, dan Allah karuniakan kepada kita, kepada keluarga kita semuanya seberkah, selalu dalam keadaan sehat walafiat, selamat, bahagia, sukses di dunia dan di akhirat kelak. Amin ya rabbal alamin. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.